Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Supply Chain Management. Kali ini kita akan bahas ya kelanjutan dari pengukuran kinerja. Yang akan kita bahas ini contoh perhitungan ya pengukuran kinerja ya menggunakan metrik ya. Jadi artinya bukan dalam bentuk metrik tabel ya, tapi masih dalam perhitungan yang sederhana ya ini. Jadi contoh perhitungan di sini adalah inventory day of supply ya ini. Jadi metrik ini untuk mengukur ya persediaan ya dalam suatu kurun waktu ya, bisa per hari ya, per bulan ya, atau per tahun ya. Jadi inventory day of supply adalah lamanya rata-rata dalam hari ya ini. Nah, kalau day itu berarti dalam hari ya. Pada sebuah perusahaan yang bisa bertahan dengan jumlah persediaan yang dimiliki ya, apabila tidak ada pasokan lebih lanjut. Jadi metrik ini berada pada klasifikasi aset kinerja supply chain. Dikatakan bagus bila mampu memutar aset dengan cepat. Nah, artinya tidak terlalu lama di gudang gitu ya. Artinya di dalam gudang dia hanya sebentar, langsung disuplai sesuai pesanan ya itu. Ya ini. Jadi artinya dengan kata lain memiliki aset turnover yang tinggi. Ya, dengan demikian maka makin pendek inventory day of supply-nya, semakin bagus kinerja aset suatu supply chain. Ya, ini. Jadi itu artinya semakin pendek barang itu ya berada di gudang gitu, maka itu semakin bagus ya itu. Ya. Nah, misalkan di sini ada contoh perusahaan yang mempunyai rata-rata ya penyimpanan pada suatu komponen itu sebanyak 150 unit ya ini. Ya, 150 unit ya, dengan kebutuhan rata-rata komponen per tahun itu 4000 unit ya. Nah, ini 4000 unit ya. Ya, 4000 unit di mana jumlah hari kerja dalam setahun itu 250 hari. Rata-rata kebutuhan per komponen itu berarti bisa dihitung per harinya. Jadi 4000 unit dibagi 250 hari. Jadi ada 16 unit ya ini. Itu. Ya. Itu dalam hitungan hari ya, itu ya. Jumlah hari rata-rata yang bisa ditutupi oleh persediaan yang dimiliki berarti 150 ya. Nah, dari 150 unit ini ya dibagi 16 unit. Ya, jadi rata-rata per hari jadi 9,375 ya hari. Nah, perhitungan inventory day of supply ini bisa dilakukan per jenis barang ya, atau secara agregat untuk sekelompok atau keseluruhan dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi apabila perhitungan ini dilakukan secara agregat, rata-rata persediaan maupun rata-rata kebutuhan konsumsi, jadi ini sama-sama bisa diwujudkan dalam suatu satuan uang ya, nilai persediaan dalam rupiah. Nah, contoh yang kedua ini kaitan dengan cash to cash cycle time ya ini. Jadi metrik ini mengukur kecepatan supply chain dalam mengubah persediaan menjadi uang. Nah, jadi adanya persediaan itu cepat diubah menjadi uang, arti cepat disuplai ya, arti cepat dibeli oleh customer. Jadi makin pendek waktu yang dibutuhkan, makin bagus hari supply chain-nya. Jadi perusahaan yang bagus itu biasanya memiliki siklus cash to cash yang pendek. Contohnya di sini Dell Computer yang mempunyai produk langsung ke pelanggan akhir tanpa menyimpan produk akhir. Dia itu memiliki cash to cash cycle time-nya negatif ya, sekitar minus 10 hari sampai 20 hari. Jadi di sini ada 3 komponen dalam perhitungan cash to cash cycle time, yaitu rata-rata account receivable ya, receivable atau piutang ya dalam hari, yang merupakan ukuran seberapa cepat pelanggan membayar barang yang sudah diterima. Nah,
jadi kalau barang sudah sampai, seberapa cepat ya pelanggan customer membayar ya. Nah, rata-rata account payable, hutang, artinya hutang ke supplier nih ya, yang cepat dibayarkan oleh perusahaan ya. Jadi kecepatan perusahaan dalam membayar ke pemasok ya, ke supplier untuk material yang sudah diterima oleh perusahaan ya. Ini semakin cepat semakin bagus ya. Rata-rata persediaan dalam hari ya yang ada dalam sebuah inventory day of supply ya ini. Nah, cash to cash cycle time itu sama dengan di sini inventory day of supply ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini inventory day of supply itu plus average day of account receivable minus average day of account payable. Nah, ya. Jadi untuk memperpendek cash to cash cycle time, perusahaan bisa melakukan salah satu kombinasi dari 3 cara tersebut. Ya, itu. Bisa menurunkan tingkat persediaan, ya, melakukan negosiasi termin pembayaran ke supplier supaya lebih lama. Nah, ini ya. Terus melakukan negosiasi dengan pelanggan supaya membayar lebih cepat. Nah, ini ya. Jadi ada apa? Revisi ya yang sebelumnya saya sebutkan ya. Sebelum semakin lambat di sini ya. Rata-rata account payable yang mengukur kecepatan perusahaan membayar ke pemasok untuk material yang sudah diterima. Ya. Jadi mengulur waktu untuk membayar ke pemasok ya. Terus juga di sini ada cash to cash cycle time mengintegrasikan siklus dalam 3 fungsi. Pengadaan, purchasing, produksi, manufacturing, penjualan, distribusi nih. Sales and distribution ya, sales atau distribusi seperti gambar berikut. Nah, ini contoh sumber data untuk perhitungan cash to cash cycle time. Ya. Nah, ini ya. Ada purchasing, manufacturing, sales and distribution. Ya, lihat dari sisi account payable-nya, inventory, cash of sales, ya, cost of sales, ya, cost of sales, account receivable. Nah, ini kaitannya dengan cash to cash cycle time. Misalkan ya di sini contoh penjualan selama 30 hari itu 300 juta. Account receivable, piutang itu pada akhir bulan 60 juta. Ya, nilai persediaan di akhir bulan itu 120 juta. Cost of sales sebesar 60%. Nah, dari nilai penjualan, dan account payable hutang di akhir bulan itu sebesar 45 juta. Catatan di sini tentunya di sini kalau kita lihat berarti kan margin keuntungan adalah 40% dari nilai penjualan. Ya, itu. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya. Cost of sales besarnya 60% dari nilai penjualan. Ya, nah, berarti kan sisanya jadi 40% ya dari nilai penjualan ya. Nah, contoh perhitungannya ya seperti ini ya. Jadi kalau untuk menghitung nilai penjualan per hari berarti 300 juta dibagi 30 hari tadi ya. Nah, berarti kan 300 juta ini kan dari nilai penjualan selama 30 hari ya. Nah, itu 300 juta bagi 30 hari. Jadi per hari nilai penjualan per hari itu berarti 10 juta. Nah, untuk account receivable-nya dalam hari berarti kita lihat di sini account receivable-nya berapa. Nah, ini kan account receivable-nya di akhir bulan sebesar 60 juta. Ya, berarti 60 juta dibagi harinya ya, 10 juta per harinya berarti 6 hari. Ya, ini. Jadi account receivable-nya 6 hari. Nah, sekarang cost of sales-nya per hari berarti 60. Ya, di sini 60 juta kali 10. Ya, artinya ya 60 ini 60 ya. 60 ya, dari 60 ini ya. Nah, ini ya. Cost sales per hari. Ya, kalau kita lihat di sini cost sales per hari ya 60% ya ini ya. Persentase ya. Cost of sales besar 60% dari nilai penjualan dan account receivable
hutang di akhir bulan sebesarnya 40. Jadi kita ambil 60% ya dikali 10 juta. Ya artinya dalam per hari itu 10 juta. Ya, 60% dikali 10 itu 6 juta. Nah, untuk account payable per hari berarti 45 juta dibagi 6 juta per hari sama dengan 7,5 hari. Ya, ini. Nah, untuk yang inventory day of supply ya berarti 120 juta dibagi 6 juta per hari. Ya, 20 hari. Ya, begitu juga untuk yang cash to cash cycle time ya. Dari ini 20 hari ditambah 6. Nah, ya, ditambah 6 hari ya. Ini yang ada harinya ya, 6 hari. Ya, terus 20 hari ya dikurang 7,5 hari. Ya, ini. Hasilnya adalah 18,5 hari ya. Cash to cash cycle time ya. Semakin kecil semakin bagus ya ini. Ya. Itu ya. Nah, jadi ringkasannya itu jelas ya. Sistem pengukuran kinerja supply chain diperlukan untuk mengetahui posisi supply chain saat ini relatif terhadap kompetitor maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Ya, begitu juga yang kedua, ringkasannya merupakan sebuah komponen penting dalam sistem pengukuran kinerja adalah metrik. Jadi di sini metrik di sini adalah suatu ukuran yang bisa diverifikasi, diwujudkan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, yang ketiga di sini sistem pengukuran kinerja supply chain biasanya merupakan integrasi dari metrik individual maupun kelompok. Ya, begitu juga dengan yang kesimpulan yang keempat, ya, kelima, keenam dan ketujuh. Ya, yang terpenting tugasnya ini ya, pertemuan ke-11. Ya, kalian cari di sini ya. Berapa penjualan per harinya, ya, receivable-nya, cost of sales-nya, ya, sampai ke cash to cash cycle time. Ya, ini hanya beda di angka-angkanya saja nih ya yang saya rubah. Ya, ini jangan lupa tugasnya dikumpulin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.